Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kalian sedang menyaksikan Ada Apa Gerangan. Jadi bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Malam ini malam Jumat, seperti biasa kita semua dalam segmen Tamu Malam Jumat. Tapi ada yang berbeda. Jika biasanya malam Jumat kita kedatangan tamu narasumber untuk bercerita secara langsung, tapi kali ini ada yang berbeda. Yang akan bercerita kali ini kalian tentunya sudah kenal dengan beliau. Kalau sebelumnya beliau ini menjadi hostnya, sekarang ini beliau yang akan bercerita mengenai pengalaman pribadinya, pengalaman horornya pastinya. Siapa lagi? Kita sambut bersama Mas Yuda. Gimana kabarnya Mas Yuda? Baik, alhamdulillah. Semoga sobat Ada Apa Gerangan dan Mas Tama selalu diberikan kesehatan juga, Mas. Amin, amin. Dilindungi dari segala hal yang berbahaya. Amin. Jadi sebagai host horor, ternyata Mas Yuda juga sempat mengalami kejadian-kejadian horor di masa lalunya. Jadi untuk itu kita kulik saja gimana cerita selengkapnya dari Mas Yuda. Jadi nggak pakai lama Mas Yuda. Oke. Langsung saja mungkin Mas Yuda bisa menceritakan pengalamannya. Jauh-jauh hari sebelum saya membuat channel seram, ya, channel horor seram, ada beberapa kejadian yang sering terjadi, Mas. Tapi ada salah satu kejadian yang paling berkesan, bukan berkesan sih. Sebenarnya mengalami kejadian seperti itu kan mana ada yang mau, betul nggak? Nggak ada yang mau lah menjadi mengalami sesuatu kejadian yang horor. Tapi ada satu kejadian yang benar-benar membekas di ingatan saya. Kejadian ini terjadi di tahun 2013. Jadi waktu itu saya mengajar di salah satu SMK swasta di kota Bandung. Nah, itu di tahun pertama itu saya mengajar, itu ada sebuah kegiatan LDKS, Mas. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi per 2 tahun itu selalu ada diikuti oleh kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, setiap 2 tahun ya, setiap 2 tahun itu ada LDKS. Kegiatannya diadakan di tempat-tempat yang berbeda, Nah, kebetulan waktu itu di tahun 2013 itu kegiatan LDKS diadakan di bulan November, musim penghujan. Diadakannya di daerah Ciwidey, lebih tepatnya Cimanggu. Jadi di situ ada bumi perkemahan. Lalu di bumi perkemahan ini kan cukup luas, ada outboundnya juga. Di belakangnya ini ada hutan belantara yang cukup lebat sih, cukup luas lah hutan belantaranya ini. Awal-awal saya ini nggak akan ada niatan untuk ikut, cuman kebetulan waktu itu siswa yang mengikuti ini hampir sampai 600 siswa, terus jumlah guru pun terbatas. Akhirnya mau tidak mau ya saya ikut untuk membimbing lah ya kegiatan tersebut. Jumlah guru sekitar 60 orang, Mas. Jadi dibandingkan dengan murid ini hampir 10%-nya gitu. Tapi karena kita dibantu juga dengan ada anggota semacam Paskibra, jadi kita sangat terbantu lah. Nah, akhirnya singkat cerita waktu itu kita berangkat di hari Sabtu bulan November. Saya lupa lagi tanggal berapa. Kita berangkat naik truk tentara. Itu sekitar ada sampai 8 atau 10 truk lah. Banyak banget. Tapi sebagian guru ada yang menggunakan mobil pribadi, ada yang menggunakan motor juga. Nah, waktu itu kebetulan saya ikut gabung ke truk tentara sambil ngamanin murid-murid lah, takut ada yang bercanda gitu kan. Nah, singkat cerita waktu itu kita berangkat dari jam 9 pagi, nyampe ke Cimanggu atau bumi perkemahan itu sekitar jam 12 siang, Mas. Jadi setelah sampai, kita dibagi-bagi per kelas. Jadi per kelas ini dibagi beberapa kelompok untuk mendirikan tenda. Jadi dari 600 siswa itu berapa puluh tenda yang terpasang gitu. Banyak banget. Ditambah digabung dengan
SMK kan itu, SMK tempat saya ngajar ini ada 2 sekolah, SMK 1, SMK 2, tapi masih pemiliknya masih sama. Jadi digabung, jadi lebih banyak lagi. Nah, akhirnya setiap wali kelas ini yang ngatur masing-masing kelas untuk dibagi-bagi kelompok, tenda lah, bagi-bagi seperti itu. Nah, setelah itu sekitar jam 1 atau setengah 2, anak-anak kan masih beres-beres gitu ya, beres-beres, merapikan ya segala hal lah, tenda atau apapun itu. Guru-guru ini diajak oleh kepala sekolah untuk kumpul. Lalu kepala sekolah mengusulkan ide kegiatan, sebuah kegiatan lintas alam. Jadi seperti yang kita tahu, kalau lintas alam ini kan kita membuat beberapa pos yang dimana setiap anggota atau setiap peserta yang waktu itu diikuti oleh siswa-siswa itu harus melewati pos-pos tertentu. Nanti di setiap pos ini kan akan ada semacam game yang menjadi poin. Mungkin siapa yang menang nanti akan mendapatkan hadiah lah semacam itu. Akhirnya tercipta ide oleh kepala sekolah waktu itu, Pak, gimana Pak kalau misalnya Bu, Pak, kita acarain kegiatan lintas alam lah, kita lewatin hutan di belakang, karena bumi perkemahannya luas, belakangnya hutan gitu kan, luas. Kita bikin pos-pos untuk acara kegiatan lah, karena mungkin acara kegiatan waktu itu belum matang dibuat oleh kepala sekolah dan guru-guru yang bersangkutan lah. Kalau saya kan hanya guru pembantu saja, pembantu kegiatan saja. Nah, akhirnya beberapa guru banyak yang tidak menerima usulan kepala sekolah. Waktu itu cuaca mendung, Mas. Cuaca mendung, sekitar jam 2, saya lihat ke belakang ini, ke hutan ini. Sebelum terjadi kejadian horor, saya ngelihatnya udah horor. Wah, mendung. Kesannya gelap gitu. Nah, tapi karena kepala sekolah waktu itu kekeh ingin kegiatan itu diadakan, akhirnya dengan sangat terpaksa saya pribadi pun harus ikut turun di kegiatan itu. Terciptalah 7 pos yang dimana masing-masing pos ini ada 2 guru yang harus memberikan sebuah game internal untuk murid-murid atau peserta yang melewati pos-pos tersebut. Akhirnya saya kebagian di pos 5, Mas, tepat sekali di tengah hutan bersama Pak Adi. Nah, itu mungkin banyak dulu siswa-siswa saya dan rekan-rekan guru yang mungkin menonton video ini masih mengingat kejadian tersebut. Nah, Pak Adi ini umurnya nggak beda jauh sama saya. Jadi waktu itu masih muda, dan sekarang pun masih muda sebenarnya. Umurnya masih muda. Terus saya sama Pak Adi menempati pos 5. Karena waktu itu persiapan saya pun kurang pas, Mas. Saya cuma pakai celana pendek lalu jaket, tapi untung jaket gunung yang memang anti air sih. Baru sampai ke pos 1 kan bareng nih sama guru-guru yang sudah harus menempati pos-pos tertentu, bareng jalan. Setelah melewati pos 1, hujan udah turun. Udah mulai mencekam nih. Hujan turun, keadaan udah gelap, dan bodohnya saya waktu itu, saya dan Pak Adi ini nggak bawa senter. Karena kegiatan terbatas lah. Persiapannya terbatas. Dadakan banget. Lewat pos 1 ini kayak ada semacam kubangan air, tapi bersih airnya, kubangan air. Lalu banyak semak-semak yang memang jalurnya ini sepertinya sering banyak pendaki juga gitu. Banyak pendaki yang bukan pendaki lah, orang-orang yang sering berkemah di tempat tersebut. Tapi ada satu hal yang bikin saya waktu itu aneh. Ketika setelah melewati pos 1, itu saya lihat ada garis polisi, Mas. Ada garis polisi, dan saya, yang namanya sudah ada garis polisi berarti sudah ada kejadian yang di luar, maksudnya kejadian yang melanggar hukum sebelumnya gitu. Tapi saya mau menanya sama siapa? Pak Adi pun sama guru-guru yang lain kan ibaratnya baru datang ke situ bareng sama saya. Betul nggak? Jadi sebelumnya dari pihak pengelola juga nggak ada tidak peringatan atau apa sebelumnya ya?
Tidak ada peringatan, Mas. Oh, Tidak ada peringatan sama sekali. Sebelumnya ada kejadian ini Enggak ada sama sekali. Nah, setelah itu ya udahlah, saya dan guru-guru yang lain mungkin sedikit bertanya-tanya melewati polis lain itu. Saya bertanya-tanya, tapi mungkin ya udah nanti saya tanyain deh setelah kegiatan lintas alam selesai gitu kan. Akhirnya saya sampai di pos 5 itu kan, berangkat dari setengah 3, saya nyampe di pos 5 ini jam setengah 4-an karena hujan juga, licin juga, keadaan saya pakai sendal, benar-benar kurang persiapan. Setengah 4 saya sampai di pos 5, saya nunggu sampai 1 jam, belum ada satupun peserta atau satu kelompok peserta yang datang ke pos 5. Berarti setengah 5 tuh keadaan udah hujan, makin gelap, Mas. Ya gimana lah keadaan di hutan gitu kan, kabut udah tebal. Saya posisinya waktu itu nggak bawa senter. Di pos 5 ini gamenya itu tiarap di lumpur, tiarap di lumpur. Nah, Pak Adi ini waktu itu mungkin saking keselnya sempat teriak-teriak dalam hutan. Itu satu kejadian janggal juga. Woi, buru woi, memual di celana deui yeuh. Jadi, woi, cepet woi. Kalau enggak, gue celana lagi nih, di celana lagi nih gitu. Iseng bercandanya gitu. Langsung saya nepuk pundak Pak Adi. Pak, jangan ngomong sompral. Kita kan di tengah hutan. Gitu. Saya ngingetin gitu. Ya Pak, tapi kan kesel Pak. Kita udah ibaratnya tidak kurang persiapan. Sampai udah mau sore gini, udah mau mendung, belum ada satu peserta pun. Sedangkan peserta yang waktu itu mengikuti dari 600 siswa, sekitar 600 siswa ini, terbagi bisa sampai 20 kelompok. Ya lebih bahkan. Setengah 5 itu belum ada satu kelompok peserta yang datang. Nah, sekitar jam 5 sore, hujan masih turun, datang satu kelompok. Kelompok pertama datang. Akhirnya mereka harus mengikuti kegiatan tiarap, kotor-kotor gitu kan, kotor-kotor. Saya sih jujur aja waktu itu ngerasa kasihan, Mas. Di tengah hutan, hujan, terus anak-anak kotor-kotor, takutnya mereka sakit atau kayak gimana. Sedangkan mereka ini ibaratnya bukan pendaki, bukan tok pendaki gitu. Lebih kepada apa ya, hanya peserta lah, anak-anak yang cuman seneng main-main, bahkan anak-anak yang mungkin anak-anak mual gitu kan. Mereka awal-awal, aduh Pak, jangan dong Pak, takut Pak, soalnya kotor, nanti harus mandi. Sedangkan airnya kan cuma ya gimana lah, namanya perempuan gitu kan, banyaknya perempuan kebetulan. Nah, mereka harus tiarap gitu. Dah, kelompok 1 akhirnya selesai, melanjutkan ke pos 6 dan pos 7, karena pos terakhir pos 7. Ketika peserta kedua sekitar 10 menit datang, peserta ketiga pun datang. Jadi numpuk tuh di pos 5, sedangkan posnya nggak terlalu luas. Tapi dari arah belakang saya lihat ada satu guru namanya Pak Iman itu datang ke saya sambil bisikin ini, Pak, udah beres-beres Pak, nggak akan bener. Soalnya mungkin ini ada satu murid yang saya nggak sebutin namanya, Mas, takutnya jadi aib. Saya sebut aja namanya mungkin Roni gitu ya. Nah, itu si Roni kesurupan. Oh serius Pak? Bener Pak, si Roni kesurupannya juga, maaf, jin monyet. Kok bisa bilang gitu? Nah, pas Pak Iman ngomong gitu, saya lihat di belakang ini si Roni ini kayak mau naik pohon, Mas. Naik pohon yang akhirnya ditarik sama salah satu guru sambil goyang-goyang, wah gitu. Saking apa? Mungkin ya kesurupan lah, nggak sadar, wah gitu. Guru sambil megangin, ada 2 guru yang megangin si Roni ini, langsung bawa lewatin pos 5 menuju pos 6. Nah, dari situ mulai panik. Beberapa murid mulai ketakutan karena banyak perempuan, ketakutan mereka. Akhirnya mereka ada yang nangis. Saya kan sebagai guru mencoba untuk menenangkan, Mas. Tenang, itu mah nggak apa-apa, yuk kita lanjut aja, kita turun. Coba bagi jadi barisan, kita buat barisan 2 barisan gitu, biar nggak ada yang masuk, kan ada semak-semak yang atau ya semacam inilah, nggak jurang kecil gitu, semacam apa ya sebutnya, semacam jurang kecil lah, takutnya ada yang terpleset atau apa gitu kan. Akhirnya dibagi 2 barisan,
dengan beberapa murid yang masih nangis ketakutan. Nah, saya di belakang sama Pak Adi paling belakang, sedangkan murid-murid yang lain udah ada yang dari paling depan. Saya sengaja paling belakang, takutnya ada murid lagi yang kesurupan lalu lari ke tengah hutan, kan nggak ada yang terkontrol gitu. Akhirnya ketika saya di belakang ini ada salah Pak Adi ini, saya lihat Pak Adi ini kayak yang tingkahnya aneh mas. Jadi tingkahnya tuh kayak kayak ngomong nggak jelas gitu. Dari belakang saya terpeluk, Pak, istighfar Pak, karena saya takutnya Pak Adi pun salah satu orang yang sensitif, takutnya kesurupan seperti apa. Sedangkan badannya ini lebih besar daripada saya. Kalau ada apa-apa, mungkin saya yang bakal terpental gitu. Yang jadi masalah itu. Nah, akhirnya sampai ke pos 6. Saya kira di pos 6 bakal aman mas. Ketika sampai di pos 6, justru kejadian makin mencekam. Waktu itu banyak murid yang kesurupan. Jadi akhirnya terjadilah kesurupan massal di pos 6. Banyak murid yang kesurupan. Bahkan ada satu murid yang teriak, lalu megang tangan saya sambil ngomong, Pak, itu di pohon ada yang tinggi besar. Saya lihat nggak kelihatan. Saya waktu itu nggak ngelihat apa-apa. Cuman karena gelap juga kan mas. Kondisi gelap, itu jam 6, sekitar jam 6-an, habis maghrib udah di pos 6. Saya nggak bawa senter, beberapa murid yang bawa senter. Nah, di dalam hati sih saya ada perasaan sedikit takut. Tapi saya mikirnya gini, malu saya sebagai guru, jaga image dong. Sebagai guru, kenapa saya harus takut? Udahlah, kalaupun berani, atau ibaratnya kalaupun saya takut, saya berani lari sendiri lah, pulang ibaratnya gitu. Tapi kan saya punya tanggung jawab. Sebagai guru harus tanggung jawab bagaimana nasib muridnya ini gitu. Akhirnya saya masih tetap di belakang. Di pos 6 ini banyak guru-guru juga yang coba menenangkan. Ada juga yang, ya banyak yang kesurupan dan terdengar banyak bacaan-bacaan Al-Quran untuk menangani yang kesurupan. Akhirnya saya dan Pak Ari ini mendapat tugas untuk mengiring murid-murid yang lain yang banyak itu untuk menuju ke perkemahan, tidak balik lagi ke pos 4, pos 3 dan pos 1 gitu enggak. Tapi terus melanjutkan ke pos 7. Nanti di pos 7 ini nanti kan dekat ke jalan raya. Nah, akhirnya saya akan keliling itu posisinya. Akhirnya saya menggiring murid-murid yang lain dengan saya ngingetin sama murid-murid yang lain, tenang, sok bikin barisan 2 barisan, gak akan ada apa-apa, baca istighfar, sholawat sebanyak mungkin, yuk sholawatan yuk. Saya mengiring sholatullah, salamullah, saya ngiringin meskipun dengan suara falas gitu kan. Tapi karena dengan keadaan yang takut, itu menjadi salah satu faktor penguat ini, sugesti kita supaya tidak ada rasa takut gitu. Akhirnya kita sampai pos 7. Di pos 7 juga udah sama-sama bareng melewati hutan itu. Tidak berselang lama, saya dan yang lainnya akhirnya keluar dari hutan itu dan sampai di jalan raya. Jalannya cukup besar, tapi sepinya minta ampun mas. Gak ada satupun waktu itu pertama saya keluar dari jalan raya, dari hutan itu sampai ke jalan raya, tidak ada satupun kendaraan yang lewat waktu itu. Saya coba cari kayak semacam mobil kol atau motor untuk minta bantuan beberapa murid yang masih kesurupan gitu. Nah, sesampainya di jalan raya mas, ini kan memang sepi keadaannya. Kita jalan hampir udah sekitar 50 meter. Jaraknya awalnya masih padat, rapat gitu, antara murid 1 ke murid 2. 2 barisan ini rapat. Saya berada di tengah-tengah. Saya ditemani oleh beberapa murid laki-laki yang memang berinisiatif untuk membantu saya. Yuk sholawatan yuk, sholatullah, sholat. Tetap saya ingetin terus sampai selama perjalanan. Sekitar 100 meter berjalan dari jalan raya itu kan di pinggir jalan. Itu beberapa murid ada yang pingsan. Nah itu yang jadi berat, pingsan. Saya coba nenangin dulu. Ada yang lainnya murid jalan gitu kan. Di belakang masih ada. Ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Ada yang lucu juga sih mas. Jadi ada salah satu murid cantik, badannya emang gak terlalu tinggi atau besar gitu, kecil badannya, intinya kecil. Nah, ketika saya gendong, saya jujur capek sih, bukan karena cantiknya gitu, saya capek. Lalu ada satu murid laki-laki yang kebetulan suka sama perempuan tersebut. Nah, akhirnya dia ngomong ke saya, Pak, sama saya aja Pak. Oh serius? Saya belum ngeh waktu itu kalau dia punya perasaan gitu. Serius? Ya Pak, sok turunin. Akhirnya diturunin. Lalu
digendong sama murid laki-laki tersebut. Saya lihat murid laki-laki tersebut gagah, dengan gagahnya jalan. Saya tanya, kamu kenapa semangat? Kecengan bro. Sampai gitu. Di tengah-tengah ketakutan itu ya hiburannya itu aja. Nah saya kan tetap masih fokus ke murid yang lain. Ketika saya udah capek gendong murid itu, padahal tubuhnya kecil, dari arah belakang itu saya lihat pas ke belakang kok sepi. Jadi murid-murid yang tadinya di belakang saya masih banyak ini tiba-tiba nggak ada mas. Jadi saya lihat kok sepi, padahal di belakang masih banyak murid. Itu kan panjang banget, 600 siswa lah gitu. Mungkin setengahnya yang lewat ke pos 7, setengahnya balik lagi ke pos 1 gitu. Kok sepi saya lihat, padahal sebelumnya saya rasa di belakang masih banyak murid gitu. Nah yang saya takutkan gini mas, banyak murid yang pingsan atau kesurupan akhirnya lari masuk ke dalam hutan. Itu yang saya pikirkan. Jadi selama perjalanan menuju bumi perkemahan, dari jalan raya itu ke bumi perkemahan, itu yang saya pikirkan, aduh gimana ya kalau ada murid yang lari ke hutan karena kesurupan. Saya takut ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi saya tidak bisa bertindak juga karena banyak murid-murid tanggung jawab saya yang di depan, sedangkan guru-guru yang lain saya nggak tahu kemana gitu. Pak Adi entah kemana gitu. Jadi saya tahu-tahu udah sendiri aja gitu. Cuman murid-murid di depan gitu, beberapa murid. Nah ketika saya capek, saya coba untuk cepat-cepat nyampe ke bumi perkemahan. Itu ada satu murid yang badannya besar, pingsan. Repot kan. Saya tadi juga yang murid kecil aja udah di estafet ibaratnya ke murid yang lain. Ini yang gede. Saya bingung liatin dulu murid yang pingsan. Akhirnya datang 3 orang pasukan dari Paskibra itu, yang murid yang dari Paskibra bantu. Karena saya kurang pemahaman mungkin dari segi teknis lah, ketika ada yang pingsan dalam hutan seperti apa antisipasinya atau apa gitu. Saya bingung, Pak, yuk kita gendong bareng-bareng, gimana caranya? Yuk kita kayak jadi bikin pandu dari tangan kita sendiri, dipanggul gitu kan. Jadi berempat menjajah, berderet lah berempat gitu. Kita bareng-bareng. Baru 5 langkah udah capek karena saking beratnya. Saya sampai mikir, kok jalan di jalan raya sampai 1 jam itu belum nyampe-nyampe ke bumi perkemahan, saking jauhnya. Berarti kan itu bisa ditandai bahwa mengelilingi ke hutan itu berarti luas banget kan. Posnya sampai pos 7 lah, luas banget kan. Karena lewat jalan raya yang rata pun, yang jalannya mulus pun, saya 1 jam itu ngerasa nggak nyampe-nyampe. Singkat cerita akhirnya mas saya sampai di bumi perkemahan. Ketika sebelum sampai ke bumi perkemahan itu ada warung yang besar, yang cukup luas, halamannya cukup luas. Itu ketika saya lihat di halamannya tuh banyak orang yang murid-murid yang kesurupan. Wow, ada yang dipegang gitu. Jujur di situ saya udah capek sih. Aduh, udah bawa yang murid yang gede gitu, udah capek jujur. Tapi ada satu murid mungkin yang guru yang minta tolong, Pak, tolongin Pak, pegangin Pak. Saya pegangin. Nah akhirnya saya coba, ada murid si Roni yang kesurupan pertama ini, itu pertama kesurupan, saya pegangin, saya sambil ngomong, kamu mau saya panggil Kangjeng Nabi, kamu mau saya panggil Raja Jin Muslim, sok aja panggil, saya nggak takut, siapa itu. Nah saya mikir, oh berarti zaman dulu di situ mungkin penyebaran agama kurang, mungkin itu faktor juga kan, jin itu nggak ngerasa takut. Ketika saya ancam seperti itu, jadi saya yang bingung sendiri mas, gimana caranya saya manggil Raja Jin Muslim juga ibaratnya gitu. Yang saya coba bisa baca ayat kursi, ya dia juga cuma panas-panas doang, tapi nggak mau keluar gitu. Nah saking lelahnya dengan jumlah murid yang kesurupan ini banyak, ada guru-guru juga yang megang, saya memutuskan untuk langsung menuju ke bumi perkemahan. Udah capek saya. Bumi perkemahan, ada air panas di situ, saya ngerendamin kaki dulu. Adalah ada guru ini yang menangani yang kesurupan gitu, mikirnya gitu. Jadi sambil saya merendam kaki, saya sambil lihat murid-murid. Oh jadi yang kesurupan ini banyaknya di dekat warung yang halamannya cukup luas itu. Sedangkan murid-murid yang lain, saya lihat udah banyak di tempat itu. Terus datang guru, salah satu guru namanya Pak Susan, laki-laki, Pak Susan namanya, Pak Susan, ngomong ke saya, Pak, di mana wae gitu. Dari tadi saya
lihat murid-murid kok di belakang tapi nggak ada di jalan, pada kemana? Dari tadi juga murid-murid sudah pada di bumi perkemahan, nggak ada murid yang di luar. Saya sambil mikir kok tadi waktu di jalan kemana gitu kan murid-murid yang di belakang, yang tadinya was-was takut ada yang kesurupan lalu masuk ke hutan lari gitu, sedikit agak tenang karena ternyata murid-murid sudah ada di bumi perkemahan. Nah, si Pak Susan ini datang dengan wajah yang agak cemas gitu. Pak, tolonginlah, itu si Sela kesurupan. Ada salah satu murid laki-laki perempuan yang kesurupan. Itu si Sela kesurupan. Kesurupan gimana? Itu di tenda dia kayak mayat hidup. Ah Pak, saya nggak bisa ngeluarin kayak gitu, nggak ngerti. Saya bilang gitu. Udah pokoknya lihat dulu lah. Nah, akhirnya saya nyamperin ke tenda tersebut. Saya lihat posisi Sela ini udah dalam keadaan benar-benar tertidur, tapi posisinya ini sambil melihat ke atas gini mas. Jadi posisi kayak mayat hidup. Pandangannya kosong. Terus saya nanya ke beberapa temennya yang memang ada di sekitaran tenda itu, emang si Sela tadi ikut keliling lintas alam? Enggak pak, Sela memang ditugasin buat di tenda, jaga tenda gitu, nggak kemana-mana. Tapi kenapa bisa gini? Nggak tahu pak. Nah pak, saya bilang ke Pak Susan, Pak ayo pak, sembuhin lah, saya nggak bisa. Wah Pak Yuda aja lah, bacain apa aja lah gitu. Nah akhirnya saya masuk ke tenda, ada beberapa murid juga yang megangin Sela, takutnya berontak. Saya lihat Sela, Sel, lihat Pak Yuda, Sel, lihat Pak Yuda. Dia awalnya masih diam. Sel, tepuk-tepuk, lihat Pak Yuda. Nah pas dia lihat ke saya, dengan pandangannya itu santai, lihat Pak Yuda, Sel. Nah itu yang ketika murid saya si Sela itu senyum seperti itu, saya langsung merinding mas. Mental ciut, jujur aja, langsung set, cir, langsung gitu. Ini lah, benar-benar gitu. Diam lagi. Sel, lihat Pak Yuda, Sel. Diam, masih diam. Saya kuatin mental dulu. Saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya bacain sampai selesai. Dia kepanasan. Panas mungkin ya, dipegangin sama teman-temannya. Saya lihat Pak Yuda, Sel. Dia lihat lagi. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Saya neneknya. Saya nenek Sela. Nenek kenapa di sini, Nek? Kasihan Sela nggak ada yang jagain. Ngomongnya gitu. Udah, Nek. Ini ada teman-temannya di sini jagain Sela. Nenek keluar aja ya. Gak mau. Keluar aja ya, Nek. Kasihan Selanya. Saya bacain lagi ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ketika dibacain panas-panas, semakin panas gitu, berontak. Saya bacain sampai mulut saya itu berbusa gitu, karena saking capek sebenarnya, capek. Soalnya nggak keluar-keluar mas, saya bingung harus gimana lagi gitu. Nah, saking lelahnya saya diam dulu, lalu lewat. Ada salah satu guru, mungkin nggak bisa saya sebutkan ya. Ada salah satu guru, namanya Guru A. Guru A. Guru A ini terkenal guru yang saya lihat ini, maaf, ini mungkin ada salah satu hikmah di balik ini. Guru ini saya lihat ketika adzan atau waktu sholat, ini saya lihat nggak pernah kelihatan ke musola atau sholat. Bahkan ketika ngobrol pun seperti tercium bau alkohol gitu setiap ngobrol pun. Nah, guru ini lewat di depan tenda Sela yang sedang kesurupan itu, lewat, lalu Pak Susan nanya, Pak, ini si Sela kesurupan. Pak, si Pak A ini sambil datang masuk ke tenda ini, walah, yang gini aja nggak bisa. Saya juga aneh, si bapak ini kok belagu gitu, awalnya gitu. Nah, sini, gue aja yang megang. Dia megang ini tangan ini doang, sambil lihat gini. Saya lihat Pak, Bapak, saya lihat Bapak. Saya lihat gini, si bapak ini sambil pegang ini, sambil gini, sambil neken, sambil kayak ketarik, si Sela ini sambil ketarik gini. Hah, sampai langsung pingsan. Saya langsung gini, jago. Jadi saya langsung di situ menyimpulkan, Mas. Jadi ketika kita melihat seseorang, jangan pernah melihat dari cangkangnya, karena belum tentu seseorang yang kita lihat itu buruk, belum tentu hakikatnya buruk. Belum tentu juga yang kita lihat seseorang itu baik, belum tentu hakikatnya hatinya baik, betul nggak? Jadi kadang style
penampilan dengan hati itu kadang tidak bisa mencerminkan, maksudnya tidak bisa balance sama dengan hati dan tampilan. Tapi itu hanya bagian dari cerminan saja, seperti itu. Nah, setelah kejadian itu Mas, Sela akhirnya sembuh, semua juga udah semua sembuh, cuma satu murid saja, murid si Roni ini yang masih tetap kekeh, nggak mau keluar aja jinnya. Nah, ketika itu di depan musola saya masih pegangin si Roni dengan beberapa guru dan murid. Si Roni ini masih berontak. Yang anehnya ketika saya angkat itu di sekitar setengah meter pegangin, si Roni ini berontak, tapi kayak ngeluarin segala tenaganya gitu, kayak yang terbang 1 meter, 1 meter atau 1,5 meter terbang, tapi nggak ada yang megang. Pas dia jatuh nggak ada yang megang, karena saking keselnya jatuh, sakit kan. Dah, ada satu guru yang ngomong, udah Pak, biarin aja, diamin, nggak usah diperhatikan. Kita nggak merhatiin si Roni. Nah, karena mungkin si jin ini ngerasa bahwa si Roni ketika kesurupan ini ngerasa diperhatikan, kita nggak merhatiin, dia malu sendiri Mas, malah dia keluar sendiri jinnya. Nah, ini mungkin salah satu ilmu juga. Kadang ada beberapa jin yang masuk ke tubuh manusia kesurupan itu hanya untuk mencari perhatian. Nah, akhirnya di situ aman Mas, ceritanya aman, keadaan sudah mulai aman. Ternyata di situ terungkap apa penyebab terjadinya kesurupan massal pada waktu itu. Ternyata pihak pengelola perkemahan dan juga kuncen hutan tersebut itu sedang ada clash. Jadi sedang ada miskomunikasi. Jadi ketika pihak sekolah tempat saya ngajar ini akan mengadakan kegiatan di tempat itu, kita kan ngomong ke bagian pengelola perkemahan tersebut, aman Pak, oke aman. Tapi pihak pengelola nggak ngomong sama kuncen, akan ada kegiatan LDKS di tempat itu, nggak ngomong seperti itu. Kalau kita kan nggak, mana ada yang tahu kan ada seperti apa. Nah, di situ juga terungkap ada garis polisi yang kita lewati setelah pos 1 itu bekas apa. Ternyata beberapa hari sebelum kita melakukan kegiatan LDKS di tempat itu ada pembunuhan di tempat itu. Jadi garis polisi itu beberapa hari sebelumnya ada pembunuhan, TKP ini ada pembunuhan. Nah, dari situ kan kita kaget. Kalau beberapa hari kita tahu ada pembunuhan di situ, ya mungkin kita cari tempat lain. Nah, tapi karena sudah terlanjur, akhirnya ya udah, setelah kuncen itu datang, itu tiba-tiba aman aja, adem aja. Nah, udah mulai ada yang dangdutan nih, ada mulai kegiatan mungkin untuk mencairkan suasana. Nah, ada satu murid Mas yang datang, laki-laki. Waktu itu kan masih zaman HP BBM tahun 2013 itu. Yang datang ke saya sama Pak Adi, waktu itu memang saya sama Pak Adi lagi bareng-barengan sambil merendam kaki di air hangat. Itu ada satu murid yang datang dengan wajah panik, Pak, iya Pak. Nah, ketika saya lihat di HP-nya ini ada sosok pocong, tapi setengah Mas, setengahnya ini hitam, nggak kelihatan gitu, kayak film Casper dulu, tahu film Casper, kartun Casper gitu, kayak gitu. Yang minggir gini di tenda, yang di bawah tendanya ini banyak perempuan-perempuan atau murid-murid perempuan yang lagi tiduran. Ternyata tenda itu ditempati oleh murid-murid yang semuanya sedang datang bulan. Nah, di belakangnya ini ada pocong gitu, matanya hitam, kulit putih ternyata. Putih itu yang kelihatan sama saya. Nah, saya lihatnya aja merinding awalnya. Nah, dah awal ceritanya, udahlah yang dihiraukan. Nah, singkat cerita Mas, setelah saya merendam kaki, terus saya coba untuk cari tempat tidur. Nah, ini karena kurang persiapan, saya bilang tadi, saya nggak ada tempat tidur Mas, itu nggak ada tenda khusus guru. Jadi guru-guru itu hanya ada kayak semacam saung yang dipakai untuk masak-masak aja. Musola sudah ditempati oleh beberapa guru yang lain. Saya sama Pak Adi celengukan, bingung mau tidur di mana. Sedangkan tenda banyak, tapi dipenuhi oleh tenda murid-murid gitu. Nah, sekitar jam 1 malam itu kan cuaca udah hujan dan dingin Mas, keadaan di tengah hutan lah ya, dingin banget. Pak Adi punya ide, Pak, udahlah kita masuk aja ke tenda murid,
pilih aja salah satu tenda murid, kita masuk aja satu-satu. Oh ya udah Pak. Nah, ketika Pak Adi ini masuk ke salah satu tenda, saya lagi nyari tenda yang lain. Nah, dari belakang salah satu tenda, saya dengar yang suara yang krusuk-krusuk, kayak krusuk semak-semak, krusuk-krusuk. Nah, saya penasaran, takutnya ada murid mungkin yang, maaf Mas ya, zaman sekarang kan ya, ada murid yang ngerokok, ada murid yang minum minuman keras gitu kan. Saya takut ada murid yang melanggar peraturan. Siapa, saya bilang, yang krusuk-krusuk di belakang tenda. Pas ketika saya coba ke belakang tenda, itu ada satu pohon besar, dan di situ saya benar-benar kaget. Itu saya lihat ada sosok pocong, mata hitam, giginya bertaring. Dan ketika saya lihat sosok pocong itu, telinga saya ini seperti banyak yang ngobrol, Mas. Tapi saya takut, tapi saya nggak bisa gerak posisinya. Saya takut, tapi saya nggak bisa gerak posisinya. Nah, itu ada mungkin sekitar, nggak lama sih, sekitar 1 menit. Tapi saya lihat sosoknya aja kayak gini, diem, tapi giginya bertaring. Di mulut ini, di telinga ini banyak yang ngomong, nggak jelas. Nah, sosok pocong itu kayak ngomong gini, Mas, "Kernaon mana di dia? Lagi apa kamu di sini?" Saya coba untuk ngelawan, meskipun nggak bisa gerak, saya ngelawan. Sok, saya lawan yang aing, sok lawan saya, sok. Saya coba untuk ngelawan perasaan seperti itu. Akhirnya sosok itu tiba-tiba hilang. Saya spontan langsung lari ke dalam tenda murid. Nah, di dalam tenda itu kan saya posisinya udah bener-bener kedinginan, tapi yang lebih parah takut sih, Mas. Ketakutan bener-bener lihat sosok pocong itu. Sosok pocong tuh, saya masuk ke dalam tenda. Untungnya sih tenda laki-laki gitu, karena saking takut kan, pokoknya takut masuk tenda, pokoknya nggak mau tahu. Saya masuk tenda, akhirnya saya tidur di situ pagi-pagi, sekitar jam 6 pagi. Akhirnya kita ada kegiatan semacam aerobik bareng. Terus itu sih suasana udah mulai mencair, kadang udah mulai masuk siang juga kan, mulai mencair. Setelah aerobik, saya coba untuk cari buat foto-foto. Jadi di hari Minggu itu justru malah nggak ada kegiatan. Nah, ini yang mungkin kesalahan waktu itu kepala sekolah. Harusnya kegiatan lintas alam ini diadakan di hari Minggu. Kenapa di hari Sabtu ketika baru datang jam 2 itu baru dilakukan, sedangkan cuaca lagi mendung, keadaan musim penghujan. Nah, saya akhirnya daripada kosong waktu itu sama murid-murid yang lain, mencoba untuk pergi ke kebun teh, foto-foto. Nanti ada salah satu foto di kebun teh sih ya. Saya coba cari foto yang ada sosok pocong itu, memang gak nemu. Udah lama juga sih, udah lama. Cuman ada satu fotonya masih di Facebook. Saya foto-foto sama beberapa murid di kebun teh. Nah, ini ada foto masih muda saya, meskipun ya saya masih muda sekarang. Itu sih, Mas, cerita yang menurut saya memang berkesan, karena ceritanya ini dari mulai jam 2 siang sampai sekitar jam 9 ini nggak mencekam. Yang paling mencekam karena kesurupan masanya itu sih, Mas. Ya, kerasa gitu. Oh ya, setelah kejadian itu nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu, Mas? Langsung aman, terkendali gitu? Waktu itu untuk di posisi di Cimanggu Ciwidey, saya setelah foto-foto di kebun teh itu aman posisinya. Tapi ketika kita pulang, nah, saya ini sebenarnya orangnya mabuk darat, Mas. Ketika saya naik truk tentara itu, saya selalu pusing, apalagi pegangan kan di belakang. Kadang kalau kita bareng sama murid laki-laki di truk, karena truk saya naik itu kan pure laki-laki semua, itu ya namanya laki-laki lah, waktu umuran segitu banyak yang iseng, Mas. Isengnya tuh kentut di dalam truk, sedangkan posisi padat, mualnya minta ampun. Nah, ada salah satu guru namanya Pak Nofrijal, itu bawa motor. Akhirnya saya nego, "Pak, saya inilah bawa motor, Pak Nofrijal sama buat anak-anak naik truk gantiin saya." "Ya sok Pak, saya sama anak." Nah, dia antusias ya, saya juga antusias pakai motor. Posisi waktu itu belum punya SIM. Saya pakai motor dari arah Ciwidey menuju Bandung. Saya coba naik motor. Nah, yang anehnya ketika di perjalanan saya pulang ini, motor yang saya pakai ini terasa berat, Mas. Terasa berat. Bahkan yang
makin takut, ini mata saya ini ngantuk gitu. Jadi selama jalan ini sambil geol gitu, sambil goyang-goyang gitu. Nah, untung hati saya masih ngontrol, mikir gini, otak saya masih ngontrol, mikir udah Yud, nggak akan bener diterusin, istirahat dulu. Nah, saya istirahat dulu ke sebuah minimarket, saya minum minuman bersoda waktu itu, minuman bersoda. Nah, mulai apa ya, mulai ini lagi, mulai seger lagi, ngerokok dulu sebatang dua batang, mulai seger lagi. Akhirnya saya jalan terus. Nah, sampai Bandung aman, sampai sekolah saya kasihin kunci motornya ke Manov Rijal, saya balik lah. Nah, pas balik, rumah saya dulu ini kan, ini waktu 2013 saya masih menempati rumah yang dulu yang masih ada sumurnya, Mas, sumur timbaan itu. Nah, setelah maghrib kan saya baru sampai rumah, saya mau sholat maghrib karena mau deket Isya, saya mau sholat maghrib sama Isya, saya nimba. Selama nimba ini saya ngerasa di belakang ini kayak merhatiin, ada yang merhatiin. Saya lihat ke belakang kosong, biasa aja, tapi saya tetap masih merasa ada yang merhatiin. Ini terus nimba, udah beres wudhu, saya sholat. Pas saya sholat, ketika saya sholat ini di belakang ini kayak banyak yang ribut, Mas, kayak banyak pulpen yang jatuh atau suara yang ngobrol gitu. Nah, ketika sholat ini jadi ngerasa merinding dan kurang khusyuk gitu, malah kurang fokus, saya merinding. Nah, akhirnya saya ingat ada doa yang diajarkan oleh salah satu guru saya yang biasa Mas Tama simpen di awal cerita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kan doa, salah satu doa yang ada di rangkaian Rotibul Hadad. Ada dua sih biasanya doa untuk perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sama bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu doa yang bisa dipakai ketika kita mendaki atau di tengah-tengah hutan, ketika kita ngerasa angker. Tapi kan tetap, Mas, kalau kita lagi nggak fokus kadang lupa hal seperti itu. Tapi ketika saya udah sholat, karena saya sambil zikir, di belakang ini masih kedengar suara kayak pulpen jatuh lah, ada yang ngobrol lah. Saya bacain itu sebanyak 17 kali. Tiba-tiba setelah beres selesai baca itu, badan jadi adem aja, jadi enteng. Asalnya berat gitu, jadi enteng. Nah, saya mikir, oh mungkin saya pernah nantangin waktu itu, yang kesurupan nantangin, kamu mau saya panggil Raja Jin Muslim? Mungkin kan ngerasa ditantangin, mungkin ngikut. Wallahu alam sih, Mas, wallahu alam. Cuman ngerasanya berat badan itu, entah itu karena capek, tapi kayak banyak ngobrol, ada yang ngobrol di belakang, suara pulpen yang jatuh. Itu sih yang bikin saya memang kejadian ini yang bikin saya berkesan ini, sampai rumah pun ibaratnya diikutin gitu. Itu, Mas. Wah, pengalaman yang mungkin bikin Mas Yuda sampai sekarang nggak bisa melupakan, bahkan sampai detail seperti itu ya. Karena kebetulan juga sih, Mas, saya ada channel horor, jadi teringat lagi, jadi flashback lagi tentang kisah itu aja sih. Jadi kalau Mas Yuda ini di masa lalunya sebagai guru, atau mungkin teman-teman pasti juga ada yang masih sekolah atau berprofesi sama Mas Yuda, mungkin ada kiat-kiat khusus sebelum melakukan hal serupa, lintas alam atau apalah ya. Ada mungkin kiat yang pertama sih, Mas, sebelum kita menentukan tempat, mungkin kita harus survei dulu ke tempat tersebut. Ini tempatnya aman nggak? Biasanya kan dulu kalau saya sama teman-teman suka melakukan kegiatan lintas alam, itu suka survei dulu tempat, coba dulu tempat lah, nyobain dulu jalannya, treknya gitu. Nah, mungkin salah satu kiatnya nih, kita coba dulu treknya. Takutnya kan kayak tadi ada garis polisi, ada kejadian apa sebelumnya gitu. Itu takutnya seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kita sebelum melakukan kegiatan harus sering-sering diingatkan untuk doa bersama. Itu yang paling penting. Karena waktu itu mungkin itu yang kurang dilakukan oleh saya dan guru-guru yang lain seperti itu. Itu sih, Mas, menurut saya kiat-kiatnya. Mas Yuda, terima kasih untuk saran-saran dan kiat-kiatnya buat teman-teman semua. Barangkali bisa dipakai dan semoga bermanfaat. Ya. Mas Yuda, terima kasih yang sudah mau bercerita pengalaman pribadinya. Ya. Soalnya nggak lucu, Mas, kalau misalnya saya posisinya saya host,
saya cerita lagi, kan nggak lucu. Oh iya, benar juga. Tapi kan ini ibaratnya sambil saya cerita ini, sobat ada apa gerangan yang senang nonton STMJ ini jadi tahu Mas Tama ini sudah berani hadir nih di depan kamera gitu kan. Jadi sambil dengerin cerita horor dapat bonusnya juga gitu. Padahal sebelumnya udah hadir. Padahal sebelumnya udah hadir di Osram. Osram Bang Ube juga. Bang Ube juga. Nah, kayak gitu. Jadi saya udah berani dong. Ya. Oke, baiklah. Jadi demikian episode segmen Tamu Malam Jumat kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih Mas Yuda, terima kasih kepada teman-teman semua. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, di malam Jumat selanjutnya. Tentu saja, insya Allah bersama saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Satu lagi lupa, jangan lupa subscribe Ada Apa Gerangan dan Osram. Ya, makasih, terima kasih. Jangan lupa kita support bareng-bareng channel anak negeri ya. Ya. Gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan sih bisa menyajikan cerita-cerita baru Mas. Karena masih banyak juga yang kirim cerita yang mungkin belum saya olah juga seperti itu. Siap. Nah, lanjut minggu depan. Jadi tetap semangat sekali lagi. Jaga kesehatan, jaga hati, selamat malam, jaga pikiran, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.